Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang sejuk, ya. Saking sejuknya saya sampai kedinginan, Bapak Ibu. Ya, ditambah lagi tentu Bapak Ibu tadi merasa ikut berdebar-debar, ya. Yang mau mengucapkan saya terima nikahnya adalah Mas Radityo, tapi yang kaku kita juga, ya. Seolah-olah kita yang mengulang dan mengenang beberapa tahun yang lalu. Tentu sebagian besar dari kita Bapak dan Ibu sudah melewatinya. Sekali lagi salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, para hadirin, wabil khusus kedua mempelai pengantin Mbak Airin dan Mas Radityo. Subhanallah, ya. Kita baru ketemu nih kalau bersama Mas Radit. Adapun Mbak Airin dan keluarga itu sudah sering ketemu. Kita sudah kenalan sejak 2008 yang lalu, ya Bapak, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, kedua keluarga besar dari Mas Radityo dan keluarga besarnya, dan kemudian Mbak Airin dan keluarga besarnya, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah menyaksikan satu peristiwa yang subhanallah, ya, luar biasa dan indah, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang mulia, yakni dengan kalimat mitsaqan ghalidha. Jadi pernikahan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ikatan yang sangat kuat. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, hari ini mungkin beberapa menit ke depan, bukan yang di depan ini memberikan tausiah. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian tentu melihat ini masih muda, ngapain juga ikut-ikutan ngomong gitu, ya. Karena tentu pernikahan saya masih seumur jagung, ya Bapak Ibu, ya, sekitar 12 tahun yang lalu. Tentu yang lebih berhak menyampaikan adalah kedua orang tua mereka berdua ini, baik keluarga besar atau orang tua dari Mas Radityo atau keluarga atau orang tua dari Mbak Airin, tentu yang lebih berhak. Namun karena beliau mengamanati kepada saya, maka tentu saya akan menisbatkan bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya sebagai penyambung lidah dari suri tauladan kita yang agung. Siapa Bapak Ibu sekalian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu beliaulah satu-satunya orang di permukaan bumi ini yang sempurna, maha sempurna, lagi sempurna. Karena beliau sendiri yang mengatakan, khairukum li ahli wa ana, kata beliau, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya masing-masing. Wa ana, kata beliau, dan adapun saya adalah sebaik-baik diri saya daripada kalian untuk keluarga saya. Oleh karena itu kita mengambil ibrah dan pelajaran dari beliau. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam masalah baliha rumah tangga itu telah diberikan sertifikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu sekalian, satu-satunya makhluk di dunia ini yang diberikan julukan akhlak, memiliki akhlak yang mulia itu siapa? Bapak Ibu pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau Muhammad, engkau memiliki akhlak yang begitu tinggi.
Begitu agung dan begitu mulia. Ini yang memberikan atau menyematkan itu bukan Pak Ustadz, bukan Pak Presiden, bukan, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar ketika segala sesuatu terutama masalah rumah tangga ini kita kembalikan kepada beliau dan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ada 3 pesan dari beliau untuk kita semua, baik buat keluarga besar Mas Radityo dan Mbak Airin yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Begitu juga buat kita Bapak Ibu yang baru berapa tahun Pak Siwi menikah? 25 tahunnya, baru 25 tahun, baru 30 tahun. Semua kita baru nikah ya Bapak Ibu ya. Cuma embel-embelnya yang beda. Ada yang baru nikah 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu seperti saya, dan kemudian lebih dari itu. Ya. 3 nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW buat 3 orang. Yang pertama adalah tentu kita, ya buat kita para bapak atau wabil khusus untuk Mas Raditya. Mas Raditya, Nabi SAW pernah bersabda, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seorang wanita itu kan 4 hal. Ya, dari 4 hal. Ini yang mengatakan Nabi SAW, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Karena hartanya, karena keluarganya atau nasabnya, karena kecantikannya, dan yang terakhir karena agamanya. Tentu Mas Raditya sudah memilih Mbak Airin ini, insya Allah 4-4-nya ada ya. Yang pertama dari hartanya. Alhamdulillah sebelum ini saya udah cross-check sama Pak Siwi dan keluarga, Mbak Airin kerja di mana? Ya tadi saya tanya ya Pak ya. Maksudnya, oh alhamdulillah, insya Allah hartanya ada. Kemudian yang kedua karena keluarganya, insya Allah. Sudah ta'aruf, bahasa kita itu perkenalkan siapa keluarga Pak Siwi, Pak Mungkas dan keluarga besarnya. Bagaimana, dan subhanallah, insya Allah tepat sudah. Kemudian yang ketiga, li jamaliha, cantik. Mbak Airin cantik ya, bukan ganteng ya Bapak Ibu ya. Cantik, subhanallah. Kemudian yang keempat adalah lidiniha, fadfar, karena yang keempat inilah pilihan. Semoga pilihan yang keempat ini adalah pilihan yang terutama, walaupun disampaikan oleh Nabi SAW di urutan keempat ya Mas Raditya. Oleh itu Mas Raditya, jika Anda ya sampean ini memilih Mbak Airin ini karena agamanya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan mengarungi bahagia rumah tangga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah bertahun-tahun berumah tangga, sudah banyak bisa bercerita kepada anak atau saudara kita ini yang baru menikah. Begitu menantang rumah tangga itu, bukan enak, tapi enak banget ya. Enak banget karena memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Mas Raditya, ya, ketika Anda memilih Mbak Airin karena agamanya, insya Allah engkau akan diberikan hak, ya, akan diberikan hak pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, salah satu hakun, ada 3 orang yang akan diberikan hak ala Allahi aunuhum, akan diberikan hak, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah al-mujahidu fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah pasti Allah tolong. Kemudian al-mukatibu yuridul adha, seorang budak yang menginginkan dimerdekakan, Allah akan tolong. Dan yang ketiga, wan-nakihu yuridul afaf, yaitu ketika menikah dengan tujuan untuk menjaga diri, yaitu agama. Insya Allah Allah tolong. Kemudian Mas Raditya, engkau sekarang sudah menjadi pemimpin, ya, pemimpin rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Allah yang mengatakan demikian. Seorang laki-laki jika dia telah menikah dengan seorang wanita, maka dia menjadi ar-rijalu qawwam, yaitu menjadi pemimpin. Maka tentunya jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang berwibawa, jadilah pemimpin yang lembut, jadilah pemimpin yang arif. Jadikan istri Anda, wahai Mas Radityo, itu bangga memiliki
Suami seperti Anda harus bangga. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu bangga enggak punya suami ibu-ibu itu? Bangga. Tentu dengan segala kekurangan. Kekurangannya mungkin tidurnya ngorok ya. Gak apa-apa itu mah ya. Gak apa-apa. Kemudian mungkin kekurangannya adalah makannya banyak. Juga gak apa-apa. Ya. Tapi kelebihannya lebih banyak dari itu insya Allah ta'ala. Maka Mbak Airin, Mas Radityo, sekarang engkau jadi pemimpin, harus menjadi pemimpin yang berwibawa. Coba catat baik-baik bagaimana istri saya bangga dengan saya sebagai suaminya. Ya, dan ini yang perlu menjadikan perjuangan bagi Mas Radityo. Dan perjuangannya tidak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak. Bahkan perjuangannya hatta maut, sampai dengan kematian kita. Oleh itu para ulama mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah yang paling panjang itu bukan ibadah sholat. Bapak Ibu sholat semalam, misalkan semalaman gak pernah salam Ustadz, ya hanya semalam. Tapi ibadah yang paling panjang adalah ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga. Maka kenapa Nabi SAW menasihatkan kepada kita, terutama para bapak, bahwa ketika kita sudah menikah, maka jadikan istri kita bersama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ngobrolnya kita sama istri itu ibadah. Ngobrolnya aja sama beribadah. Ya apalagi maaf Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri, ajak anak putra dan putri Ibu ngobrol, itu jadi ibadah. Ya, sebelum tidur ngobrol berdua itu ibadah. Dan tentu ibadah-ibadah yang lain. Ini yang pertama ya untuk Mas Radi. Itu sebenarnya panjang sekali. Nabi SAW itu memberikan nasihat kepada kita kalau berbicara tentang rumah tangga begitu panjangnya. Namun singkatnya untuk Mas Raditya adalah tunaikan kewajiban Anda sebagai seorang suami. Apa kewajibannya? Banyak juga Ustadz. Namun terangkum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya. Beliau SAW bersabda, memberikan tausiah kepada kita, memberitahu kepada kita para suami, itu kewajiban kita kepada para istri kita, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza taksaita wa la tadribul wajh wa la tuqabbi wa la tajhur illa fi bait, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa terangkum kewajiban seorang suami itu terangkum dalam hadis yang mulia ini. Antu ta'imaha idza ta'imta. Wahai Mas Radit, berikan makanan istri Anda seperti Anda makan. Ini kalau dijabarkan luas. Artinya nafkah berupa harta. Karena harta suami itu juga harta istri. Tapi kalau harta istri, ayo gimana? Jangan malu-malu ibu-ibu, harta istri harta suami enggak? Oh enggak. harta istri, harta suami, harta istri. Bukan? Makanya dibilang harta gono gini ya. Kalau ada ini kan warisan dipisah. Ini harta istri seperti apa? Nanti ada pembicaraannya ketika mengenai fikih Islam itu sendiri. Jadi kalau istri saya nih ya, jualan online ya. Alhamdulillah Mas dikirim 1 juta. Nah, kok gajinya lebih gede dari saya ya gitu kan, saya gitu. Nah, saya ambil, nih serahin. Saya nggak mau memberikan mengambil sedikit pun karena itu memang usaha dia. Kecuali udah pakai aja Mas gitu. Itu udah mulai ya. Alhamdulillah masuk kantong saya. Pun ujung-ujungnya diberikan ke mereka juga gitu. Ya. Jadi berikan nafkah. Ya Mas Raditya, tentu nafkah ini nafkah yang halalan thayyiban. Halalan thayyiban, ingat, halalan thayyiban, halal dan baik. Jadi bukan yang penting banyak, bukan. Karena yakin ibu dan bapak sekalian, para ulama mengatakan pendidikan kepada, nah ini nanti sebenarnya nanti ya, tapi ketika nanti ada keturunan itu seperti apa itu dari nafkah bapaknya itu. Maaf ya kalau ada anak-anaknya yang bandel gitu ya, jangan ngomelin anaknya, tapi lihat dari mana yang diberikan untuk anak-anak kita. Itu berpengaruh sekali. Maka jangan bilang ibu yang mendidikan, kamu ngapain aja di rumah. Pendidikan anak itu 2, ibu dan ayah. Walaupun ayah di luar negeri, ininya
Nah, itu pendidikan. Apa yang diberikan itu akan berpengaruh pada tingkah laku istri Anda. Itu yang pertama ya. Wa taksuha idza taksaita, dan berikan pakaian seperti engkau berpakaian. Tentu pakaian yang di sini adalah pakaian yang syariah, Mas Raditya. Tentu kita ajaran Islam untuk ibu-ibu ya, itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menutup aurat ya. Jadi kita berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak wanitamu, katakan kepada istri-istri kaum muslimin, istri-istri kita, untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, untuk menutup auratnya. Baik. Kemudian wala tajribul wajh. Mas Raditya, tentu ya kita sebagai seorang suami kadang-kadang marah ya. Benar nggak Bapak? Nggak pernah marah? Wah, subhanallah, hebat. Ya. Ya, tentu marah. Tapi semarah-marahnya kata Nabi, wala tajribul wajh. Jangan sekali-kali memukul muka. Pukul ini apa? Belakangnya aja. Itu juga pakai koran kecil. Tit. Buat ini, kalau memang itu juga bandel banget, udah bandel banget istri itu baru gitu. Itu juga dengan kasih sayang, bukan untuk menyakiti. Tapi kali lagi jangan wala tajribul wajh, jangan melukai atau memukul muka. Wala tuqabbi. Nah, setelah ini saya nggak tahu nanti ini panggilannya apa nih Mas Raditya kepada Mbak Airin ya. Yang D dan apa saja. Yang penting jangan Dut, apalagi? Karena kata Nabi, wala tuqabi, kamu jangan jelek-jelekin istri, nggak boleh, nggak boleh. Ya, panggilin yang, saya pernah bertemu dengan di warung ya, yang mau mesen apa yang, aduh subhanallah, adem kalau dengar gitu ya. Coba kalau Dut, misalkan Dut, kayak kabar siapa? Istrinya sendiri dijelek-jelekin, jangan. Tapi panggil ya, panggil dengan kalimat-kalimat yang lain. Nabi memanggil Aisyah itu apa Bapak Ibu sekalian? Ya Humaira. Atau panggilan kesayangannya ya Humaira atau ya Aish. Wah panggilannya subhanallah. Yang gak pernah kita ya Aish. Ya Aish. Ta'ali. Subhanallah. Wala tajribul wajh wala tuqabi wala tajhur illa fil bait. Yang terakhir adalah ketika nanti betul-betul Bapak Ibu sekalian ini ya, betul-betul mengalami apa gencatan senjata kalau bisa kita ya. Maka kata Nabi, wala tajhur illa fil bait. Jangan dikeluarkan dari rumah. Cari jalan. Misalkan kalau memang misalnya si istri itu bandelnya luar biasa, nggak mau sholat, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau ngaji, nggak mau puasa, ya, maka dipisah ranjangnya. Udah kamu tidur sana. Tapi nggak boleh dikeluarkan, ya. Wala tajhur illa fil bait. Jangan diberikan peringatan kecuali di rumah saja. Ini yang pertama buat Mas Raditya dan sebenarnya banyak sekali. Namun karena waktu yang tidak cukup, saya cukupkan di sini. Kemudian yang kedua untuk Mbak Airin, subhanallah, Mbak Airin ya. Karena ada tiga. Yang pertama mempelai pria dan kemudian mempelai wanita dan kemudian untuk kedua orang tuanya nanti. Yang kedua Mbak Airin. Mbak Airin, Nabi SAW pernah sabda seperti ini. Idza atakum. Ya. Jika datang kepada engkau, sebenarnya ini hadis untuk kedua orang tuanya. Seorang pria yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, fatazawwaju, maka nikahilah. Dan alhamdulillah, ya, ketika Mbak Airin mengiyakan atau bahkan kalau wanita kan biasanya jawabannya diem ya, Bapak Ibu ya. Kalau diem itu tanda mau. Artinya telah datang kepada Anda Mbak Airin, Mas Raditya ini adalah laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, maka alhamdulillah telah dinikahkan oleh kedua orang tuanya. Maka mudah-mudahan dengan hal ini berangkat dari kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kebaikan. Namun tentu Nabi SAW dengan istri yang begitu lumayan banyak. Istri Nabi berapa ibu sekalian? Banyak lah Ustaz lah. Ada 9? Iya, mungkin ada 9, ada yang mengatakan 13 ya. Mbak Airin, Anda sudah tidak seperti kemarin lagi.
Maksudnya apa? Kemarin kan pergi kemana? Pada yang izin sama ibu dan bapak. Kemudian mengundang teman ke rumah itu juga terserah sampeyan dulu. Tapi sekarang tidak. Anda sudah memiliki pemimpin. Anda sudah memiliki pemimpin yang akan menemani Anda beribadah dalam rumah tangga tersebut. Maka ya penuhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban Anda terhadap suaminya. Apa kewajibannya? Banyak sekali sebenarnya. Maka singkat disebutkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mentaati pemimpin atau suaminya dalam hal kebaikan. Ini tentu gini, kerjaan saya itu kok cuma nyuci sih? Emang di rumah cuma nyuci? Ingat, nyuci itu perintah siapa? Suami. Jadi sebenarnya itu bagian dari perintah suami, nggak apa-apa, itu bukan soal ini. Kok saya cuma ini, cuma enggak, itu semua itu adalah perintah suami. Insya Allah itu merupakan kewajiban yang sudah ditunaikan. Maka sekali lagi Mbak Airin, Anda sudah menjadi bagian atau istri dari seorang suami yang insya Allah akhlaknya, dinnya bagus, yaitu Mas Raditya. Maka ikuti dan taati perintah suami dan sekarang tidak seperti yang dulu lagi. Ini Mbak Irin, tentu ini lebih singkat tapi sebenarnya panjang sekali. Kemudian yang terakhir tentu buat kedua orang tuanya ya. Kedua orang tua dari Mas Raditya dan keluarga besarnya, kakak-kakaknya mungkin atau adik-adiknya yang ada. Kemudian keluarga besar dari Mbak Airin, Pak Siwi Pamungkas dan keluarga besarnya. Bahwa ibarat bayi yang baru lahir, tentu mereka baru belajar berdiri dan berjalan. Maka bimbing dia Bapak Ibu ya. Bimbing dia. Tentu ketika perjalanan ingin bisa berdiri, ingin bisa berjalan, kadang mereka bisa terjatuh. Maka apa nasihat, apa tugas kita sebagai orang tua? Bimbing dia, tapi ingat para ulama mengatakan jangan mengatur dia. Karena mereka sudah memiliki keluarga besar sendiri. Jangan mengatur, tapi membimbing. Ya, tapi membimbing. Terutama untuk Pak Siwi, ya, Pamungkas dan kemudian Ibu. Tentu Mbak Airin sudah diambil alih kepemimpinannya oleh suaminya. Maka tentu sedikit akan berkurang nanti, bukan hilang. Dulunya mungkin misalkan bilang, Airin pinjam uangnya sini. Nah, gelontor seberapa. Airin minta ininya mungkin. Kalau sekarang mungkin bilang, tar dulu ya Pak, saya ngomong suami saya dulu. Kok berubah dulu mah? Nah, demikian yang terjadi. Karena memang seorang istri seorang wanita ketika dinikahkan kepada seorang laki-laki, maka kepemimpinannya telah diambil. Jangan kaget. Ya, tapi bukan kemudian hilang begitu saja, bukan. Maka di awal tadi mentaati suami dalam hal yang baik. Maka Mbak Irin itu lebih cenderung kepada suaminya tentu. Dan itu sudah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bimbing keduanya itu menjadi keluarga besar. Karena kedua anak ini sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Ya. Mungkin hanya 2 keluarga saja yang menikah, dua keluarga, tapi sebenarnya sudah menjadikan bahan silaturahmi. Ada adik-adiknya Mas Raditya, ada kakaknya Mas Raditya, ada pamannya, bibinya, dan semua menjadi keluarga besar sekarang. Begitu juga dari keluarga Pak Siwi Pamungkas. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tidak panjang kata, tentu sekali lagi ibadah yang dinamakan dengan rumah tangga ini begitu panjang. Oleh karena itu satu pesan buat kita semua, wabil khusus buat Mas Raditya dan Mbak Airin, hendaklah kehidupan rumah tangga kita harus disertai dengan ketakwaan. Karena inilah pangkal kebahagiaan kita hidup di muka bumi ini. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala
akan memudahkan segala urusannya. Maka maaf singkat, jika di keluarga kita ada sesuatu yang tidak mengenakan, lihat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Kenapa kok usaha kita kok bangkrut? Kenapa kok ini? Kenapa kok ini? Jangan nyalain yang lain dulu. Karena memang pangkal dari kebahagiaan kita ibu-ibu sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka terakhir saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan keluarga besar dari Mas Raditya dan Mbak Airin. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bukan saya menggurui Bapak dan Ibu, tentu saya adalah orang yang ya lebih harus belajar kepada ibu dan bapak sekalian. Namun ini saya mengutip dari pesan Nabi kita Muhammad SAW. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Terima kasih. Saya akhiri aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ustadz Yudi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua dan juga tentunya menjadi manfaat bagi kedua mempelai. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, usai sudah